Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayudhya Putri dari program studi Ilmu Administrasi Pendidik semester 5. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Kebijakan Pembangunan Perkotaan. Pembangunan perkotaan di Indonesia adalah proses yang kompleks karena kota memiliki karakter khas, penduduknya padat, aktivitas ekonominya didominasi sektor non-agraris, infrastrukturnya beragam dan perubahannya sangat cepat. Contohnya seperti Jakarta menunjukkan bagaimana dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan saling berkaitan. Dari pusat bisnis modern hingga pemukiman padat dan masalah banjir atau polusi. Untuk memahami perkembangan kota, teori seperti ekologi perkotaan penting karena menjelaskan bahwa ruang kota terbentuk oleh kompetisi dan diferensiasi fungsi lahan. Teori ini relevan dengan kondisi Indonesia. Urbanisasi tinggi, kemacetan, dan ketimpangan antar wilayah muncul karena penataan ruang dan tidak seimbang dan konsentrasi aktivitas di ruang kota. Dalam kompleks pembangunan berkelanjutan, tata ruang dan perencanaan kota memegang peran kunci. Perencanaan yang baik mengatur penggunaan lahan, menyediakan infrastruktur secara efisien, mengurangi risiko bencana, dan memastikan akses yang adil bagi seluruh warga. Indonesia sudah menerapkan beberapa contoh seperti transportasi publik, program penataan kampung, dan meski masih banyak menghadapi tantangan implementasi lainnya. Kebijakan publik menjadi alat penting untuk mengarahkan pembangunan kota. Contoh kebijakan penataan kawasan umum menjadi bahwa perbaikan bisa efektif jika melibatkan warga dan didukung koordinasi lintas sektor. Namun, masalah klasik seperti legislasi tanah, perdanaan, dan risiko gentrifikasi tetap menjadi hambatan besar. Dari berbagai rintangan tantangan perkotaan, salah satu yang paling krusial adalah kemacetan. Kemacetan bukan hanya soal jalan penuh, tetapi juga cermin dari tata ruang yang tidak efisien, ketergantungan kendaraan pribadi, dan lemahnya integrasi ke transportasi publik. Solusi yang realistis dan berkelanjutan adalah penguatan transportasi massal, pembangunan edukasi transit, kebijakan manajemen permintaan seperti pembatasan parkir, serta penyediaan infrastruktur pejalan kaki dan sepeda. Kota bukan hanya kumpulan bangunan dan jalan, tetapi sebuah sistem hidup yang terdiri dari manusia, ekonomi, lingkungan, teknologi, dan kebijakan. Setiap keputusan pembangunan seperti membangun jalan baru, membuka wilayah pemukiman, atau meningkatkan transportasi umum akan mempengaruhi aspek lainnya. Maknanya, berarti masalah kota tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan tunggal. Selanjutnya juga ada solusinya selalu seperti integrasi atau transportasi dan tata ruang sosial dan ekonomi. Selain kemacetan, banyak masalah kota Indonesia memiliki akar yang lebih dalam. Membuat kota lebih cepat daripada kemampuan pemerintah menyediakan infrastruktur. Selanjutnya ada urbanisasi tidak diimbangi kesempatan kerja yang memadai di desa. Adapun pemetaan tata ruang sering tidak sinkron dengan kondisi lapangan. Adapun perencanaan kota yang baik, perencanaan kota yang baik tidak bisa hanya dari pemerintah. Warga harus dilibatkan karena mereka yang mengalami masalahnya setiap hari. Di sini ada contoh partisipasinya. Yang pertama, konsultasi publik sebelum proyek dibangun. Yang kedua, musyawarah kampus untuk penataan kawasan umum. Yang ketiga, aplikasi pelaporan masalah. Dan yang terakhir, ada desa atau kelurahan sebagai pusat inovasi lokal. Dan hasilnya pun akan menjadi pembangunan lebih sesuai dengan nyata. Selanjutnya akan mengurangi konflik. Dan yang terakhir ada pemeliharaan infrastruktur lebih berkelanjutan. Selanjutnya ada smart city yang berarti bukan sekedar hanya teknologi. Di banyak kota Indonesia, smart city sering hanya dipahami sebagai penggunaan aplikasi atau CCTV. Padahal konsep sebenarnya adalah pengambilan keputusan berbasis data dan selanjutnya ada integrasi seluruh layanan
intinya teknologi hanya alat, yang penting adalah tata kelolaan yang baik. Dan selanjutnya ada tren masa depan sebagai kota di Indonesia. Selanjutnya ada tren masa depan di kota Indonesia. Yang pertama ada urban komplek, yang berarti kota diarahkan sebagai lebih padat tetapi tertata dengan fungsi campuran rumah, kantor, dan toko. Selanjutnya ada perumahan terjangkau, yang berarti tumbuhan kota harus menyediakan hunian layak bagi kelompok pendapatan rendah, misalnya rusun terjangkau, sewa murah, atau subsidi lahan. Dan yang terakhir ada kota berketahanan iklim, yang berarti isu banjir, panas ekstrim, dan naiknya permukaan laut sebagai yang dihadapi melalui ruang hijau kota, solusi berbasis alam, kota terpadu, dan restorasi sungai. Dan yang selanjutnya ada prinsip atau hak atas kota, yang berarti setiap warga berhak menikmati manfaat kota, transportasi, perumahan, ruang publik, dan kesempatan ekonomi. Adapun maknanya, pembangunan jalan kota yang bagus bukan hanya memiliki gedung tinggi dan infrastruktur megah, tetapi kota yang adil, inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan tata ruang yang baik, kebijakan publik yang tepat, partisipasi masyarakat, dan inovasi teknologi yang bijak, kota-kota Indonesia bisa berkembang menjadi hidup yang manusiawi bagi setiap warganya.